mempelajari tetapi benar-benar memahami dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang Ibu akan menampilkan video. Silahkan kalian simak baik-baik. Teman-teman, kalian tahu kan kenapa kita bisa melihat benda atau objek di sekitar kita? Jawabannya, karena ada cahaya yang masuk ke dalam mata kita. Cahayanya bisa berasal langsung dari benda tersebut atau dari benda lain yang memantulkan cahaya ke arah mata kita. Jadi tanpa adanya cahaya, kita pasti nggak bisa melihat apa-apa. Lalu, apa sih cahaya itu? Cahaya adalah sebuah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan sebuah teori untuk berangkat. Artinya, ia bisa melambat melalui ruang lama. Misalnya, pada siang hari tampak terang karena sinar matahari memantulkan cahayanya, sehingga dapat menerangi bumi. Nah, walaupun matahari itu berada jauh di luar bumi dan dipisahkan oleh ruang hampa di ruang angkasa, namun cahayanya mampu menyinari sampai ke bumi. Di sekitar kita, ada banyak sekali benda-benda yang dapat memancarkan cahaya. Benda yang dapat memancarkan cahaya itu dinamakan sumber cahaya. Pada dasarnya, di bumi tempat kita tinggal ada dua macam sumber cahaya, yaitu sumber cahaya alami dan juga sumber cahaya buatan. Sumber cahaya alami adalah sumber cahaya yang menghasilkan secara alamiah dan sudah pasti selalu ada. Contohnya ada matahari, bulan, dan juga bintang. Sedangkan yang buatan adalah benda-benda yang dibuat oleh manusia agar bisa menghasilkan cahaya dan tidak selalu tersedia setiap saat. Contohnya ada senter, lampu rumah, dan juga lift. Nah, itu dia macam-macam sumber cahaya yang ada di sekitar kita. Sebelum lanjut, ada pertanyaan nih buat kalian. Kira-kira hewan kunang-kunang dan juga petir apakah termasuk ke dalam sumber cahaya? Ya, betul sekali. Kunang-kunang dan juga petir masuk ke dalam sumber cahaya alami. Namun, sumber cahaya ini tidak selalu ada setiap saat dan hanya bisa kita temukan di situasi tertentu seperti pada saat malam hari atau saat hujan. Sifat-sifat cahaya. Pertama, cahaya selalu merambat atau bergerak dalam garis lurus selama tidak ada yang menghalanginya. Inilah sebabnya cahaya dari senter, lampu atau matahari terlihat seolah-olah datang dari satu arah yang lurus. Kedua, cahaya bisa dipantulkan saat mengenai permukaan yang mengkilap atau halus, seperti kaca atau logam. Pantulan cahaya ini bisa membentuk bayangan atau pantulan gambar. Yang ketiga, cahaya bisa menembus benda-benda yang terlihat atau transparan. Hal ini terjadi karena benda-benda ini tidak memiliki warna atau ketebalan tertentu yang dapat menghalangi jalannya cahaya. Yang keempat, cahaya bisa berubah arah atau dibelokkan saat melewati dua benda dengan keramatan molekul yang berbeda-beda. Misalnya dari udara ke air. Perubahan arah ini disebut pembiasan cahaya. Contohnya, saat kamu memasukkan pensel ke dalam gelas pensil, maka pensel tersebut akan terlihat hitam atau putih. Kelima, cahaya bumi sebenarnya tersusun dari berbagai warna, dan cahaya ini bisa diurutkan menjadi warna-warna saat melewati benda tertentu, seperti prisma atau butiran air. Sebagai contoh, saat hujan turun dan matahari bersinar, kita bisa melihat pelangi di langit. Hal itu terjadi karena cahaya matahari diuraikan oleh butiran air hujan menjadi warna-warni yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, merah, dan ungu. Nah, kalian juga bisa bereksperimen di rumah dengan prisma yang terbuat dari kaca. Caranya, Oke, itu tadi video pembelajaran terkait materi kita pada hari ini. Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada anak-anak Ibu. Tadi kalian sudah menonton video dengan baik kan? Sudah, Ibu. Oke, sekarang Ibu mau tanya. Yang bisa jawab angkat tangannya ya. Pertanyaan pertama.
kalian jawab semua pertanyaan yang ada pada LKPD. Oke, jika ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan kepada ibu. Oke, bisa dimengerti kan? Oke, silakan kalian bekerja. Gak bisa. Kemudian
Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oke, kalau kalian sudah semua sudah selesai mengerjakan LKPD? Sudah Ibu. Sudah eksperimen? Sudah Ibu. Sekarang kalian akan mempresentasikan hasil percobaan kalian dan hasil kerja LKPD kalian di depan. Kelompok mana yang mau maju? Dua. Jadi di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Jadi pada percobaan pertama itu apa yang terjadi pada saat senter diarahkan pada semua kardus berlubang yang sejajar. Jadi yang terjadi itu cahaya dapat merambat lurus. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi saat salah satu kardus berlubang digeser? Cahaya senter tidak sejajar atau tidak merambat lurus. Kemudian pada percobaan kedua itu, apa yang terjadi ketika cahaya senter diarahkan pada cermin? Cahaya dapat terpantul. Kemudian yang kedua, apa yang kalian lihat pada kertas setelah cahaya senter mengarah pada cermin? Cahaya yang di cermin terpantul pada kertas putih. Selanjutnya, apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan pada gelas bening? Cahaya dapat menembus gelas bening berisi air. Yang kedua, apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan pada buku? Buku tidak dapat ditembus oleh cahaya. Selanjutnya, apa yang terjadi saat cahaya senter diarahkan pada gelas yang berisi air? Yaitu ada cahaya yang tampak pada kertas. Yang kedua, apa yang terlihat pada kertas saat cahaya senter diarahkan pada gelas berisi air? Terlihat cahaya banyak warnanya, ada warna merah, kuning. Kemudian setelah kalian selesai melakukan semua percobaan, silakan kalian tuliskan kesimpulan dari percobaan yang sudah kalian lakukan di bawah ini. Jadi ada 5 sifat cahaya, yaitu yang pertama, 1. Cahaya dapat merambat lurus. Kedua, cahaya dapat dipantulkan. Ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Keempat, cahaya dapat dibiaskan. Kelima, cahaya dapat diuraikan. Oke, bagus sekali kelompok 2. Nah, tadi kan kalian sudah melakukan eksperimen, kalian juga sudah mengerjakan soal-soal di LKPD. Sekarang Ibu mau tanya kepada kelompok 2, mengapa kita bisa melihat benda di air yang jernih, tetapi kita tidak bisa melihat benda di air yang keruh? Karena cahaya dapat menembus yang bening. Sama Ibu. Oke, bagus sekali untuk kelompok 2. Kita beri tepuk jempol dulu untuk kelompok 2. Tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Terima kasih kelompok 2. Sekarang kelompok 1 silahkan maju ke depan. Kami dari kelompok 2, jadi hasil diskusi kami yaitu apa yang terjadi saat senter diarahkan pada semua kardus berlubang yang sejajar, cahaya merambat lurus pada lubang-lubang kardus. Yang kedua, apa yang terjadi saat salah satu kardus berlubang digeser, cahaya tidak dapat merambat lurus. Yang kedua itu apa yang terjadi ketika cahaya senter diarahkan pada cermin, yaitu cahaya dari cermin terpantulkan. Yang kedua, apa yang kalian lihat pada kertas setelah cahaya senter mengarah pada cermin? Ada pantulan cahaya dari cermin. Selanjutnya percobaan yang ketiga, apa yang terjadi